Halo, perkenalkan nama saya Wiwis Setiawati, NIM 29 2019 kelas RS 19E. Pada kali ini, saya akan memberi contoh simulasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat dan baik ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan singkat materi mengenai isi dan amanat pantun. Apakah kalian tahu tentang pantun, anak-anak? Apakah kalian pernah mendengar tentang pantun? Nah, pantun merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sambiran dan juga isi. Ciri-ciri pantun yang pertama terdiri dari 4 baris setiap baitnya, yang kedua memiliki pola AB-AB dan AAAA, yang ketiga memiliki sambiran dan isi, dan yang keempat tidak ada nama penulis. Apakah kalian tahu di dalam pantun terdapat isi dan amanat, anak-anak? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan isi dan amanat pantun terlebih dahulu. Isi pantun adalah bagian dari pantun, di mana pembaca akan mengungkapkan makna atau perkataan yang ingin diungkapkan. Amanat pantun adalah pesan yang terkandung dalam pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan menganalisa setiap kata pada bait pantun. Jenis-jenis pantun. Nah, yang pertama, Ibu punya jenis pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka itu? Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Kadang pula dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung dan diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Ibu akan membacakan pantunnya. Di mana uang tidak bertelur, di atas lata di rongga batu. Di mana tuan tidak tidur, di atas dada di rongga susu. Elok berjalan kota tua, kiri kanan berbatang sepat, elok berbini orang tua, perut kenyang ajaran dapat. Dan ini contohnya yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang memuat petuah, petunjuk, peringatan, teguran, pesan moral, anjuran atau ajaran baik. Sama seperti pada pantun pada umumnya, pantun nasihat juga terikat dengan konvensi dan aturan penulisan pantun. Tiap bait terdiri dari 4 bait. Nah, Ibu akan membacakan pantun nasihatnya. Keluar kapal naik kapal, warna kuning warna merah, jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Nah, ini adalah contoh pantun. Jenis pantun yang ketiga, yakni pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi atau bercerita tentang masa kanak-kanak. Dalam pantun jenis ini, makna yang digambarkan bisa berupa sukacita atau hal menyenangkan maupun duka cita atau hal yang menyedihkan. Ibu akan membacakan pantun kanak-kanaknya. Dari mana buah salak? Dari kebun jauh diudik. Dari mana paham akhlak? Dari guru yang mendidik. Nah, selanjutnya dia ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang berisi tebak-tebakan atau pertanyaan. Ibu akan membacakan pantun teka-tekinya. Indahnya pelangi karena warna, dilihat ketika sore hari. Kalau Tuhan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Jawabannya adalah ayam jantan. Dan ini jenis pantun yang terakhir, yakni pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya mengandung kata-kata nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup, yang biasanya berisi kata-kata yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang tidak melanggar aturan agama baik untuk kepentingan diri maupun bagi orang lain. Ibu akan membacakan pantunnya. Pergi ke pasar bersama Rani. Tidak lupa untuk membeli sayur. Nikmatilah rezeki setiap hari. Awas sayang orang yang bersyukur. Nah, anak-anak, Ibu sedikit mengingatkan. Yakni baris yang pertama kedua disebut sama anak.
Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Dan kemudian baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Begitu ya anak-anak. Nah, Ibu mempunyai contoh pantun. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya anak-anak. Jika hati terasa gundah, jangan buat dosa bersalah. Dari sekarang rajin ibadah, taat perintah Tuhan dapat pahala. Apakah amanat pantun di atas kira-kira anak-anak? Amanatnya harus rajin ibadah dan harus taat pada apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, contoh pantun yang kedua, pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Terus apa amanat pantun di atas anak-anak? Nah, sebesar apapun masalahmu, Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Nah, ini contoh pantun yang terakhir. Sakit kepala jangan diurut, agar nanti tak kelabu. Jadilah anak yang penurut, dengar kata ayah ibu. Amanat pantun di atas adalah harus jadi anak yang penurut terhadap perintah orang tua. Apakah kalian sudah menurut anak-anak dengan orang tua? Nah, pasti semuanya mungkin harus menurut ya, karena ayah ibu itu adalah orang yang merawat kita dari kecil. Jadinya kita harus menurut kepada ayah dan ibu dan juga harus membanggakannya ya anak-anak. Nah, di sini ibu punya video. Ini hanya sekedar merefresh otak ya anak-anak. Tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Linda. Kita akan belajar melanjutkan materi tentang pantun. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan ini kalian akan bisa mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Oke anak-anakku, kita mulai untuk belajar ya. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Bersih-bersih dengan patah, mengecat rumah dengan pagar. Istirahat cukup, janganlah lupa peredaran darah jadi lancar. Itu tadi adalah salah satu contoh dari pantun nasihat. Kemudian bagaimana cara kita menentukan isi dan makna pantun? Langkah pertama adalah baca pantun baris ketiga dan empat. Kemudian tentukan isi pantun. Baris ketiga dan empat ini sudah merupakan isi dari pantun. Kemudian yang ketiga adalah tentukan amanat dari pantun. Nah, amanat ini mengacu kepada isi tadi. Nah, berdasarkan contoh pantun tadi, baris ketiga dan keempatnya adalah istirahat cukup, janganlah lupa peredaran darah menjadi lancar. Ini sudah menjadi isi dari pantun. Kemudian apa amanatnya? Amanat pantun mengacu pada isi. Jadi, amanatnya adalah kita tidak boleh lupa untuk beristirahat yang cukup supaya peredaran darah menjadi lancar. Itu adalah cara untuk menentukan isi dan amanat pantun. Itulah anak-anakku bagaimana cara menentukan isi dan amanat pantun. Semoga melalui contoh pantun tadi kalian sudah bisa menentukan isi dan amanat pantun sendiri. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak video mengenai cara menentukan isi dan amanat pantun. Jadi kalian nanti di rumah bisa membuat pantun bebas dan juga bisa ditentukan sendiri isi dan amanatnya ya anak-anak. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, ciri-ciri pantun yaitu terdiri atas kesampiran dan isi. Bersajak AB-AB terdiri atas 4 baris,
terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kedua, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Yang ketiga, amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, itu saja anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian mengenai penjelasan Ibu di sini, kalian bisa menguraikan isi amanat pantun yang telah disajikan secara lisan dan juga tertulis. Kalian juga bisa, Ibu harap juga bisa menyimpulkan isi amanat pantun yang disajikan secara lisan ataupun tulis dengan tepat. Kemudian dapat juga mengembangkan pantun karya sendiri ya. Kalian bisa membuat pantun karya sendiri ya anak-anak. Dan juga menciptakan pantun hasil kerja pribadi bukan hasil ciplak dari orang lain. Nah, itu saja sekian penjelasan materi singkat dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa, terima kasih.